Tragedi Maut Bondowoso merupakan kisah pilu sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menewaskan 46 para pejuang kemerdekaan Indonesia. Kejadiannya tidak lain adalah saat Belanda gencar dan terus melakukan penangkapan besar-besaran terhadap tentara Indonesia, Laskar Rakyat, hingga tokoh gerakan bawah tanah pasca perjanjian Renville 17 Januari 1948. Harus diingat, dalam perjanjian tersebut disepakati, Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, TNI harus ditarik mundur dari wilayah kantong Belanda yang meliputi Jawa Barat dan Jawa Timur. Konsekuensinya adalah, pada tanggal 8 Desember 1947, Batalion ke-9 mulai hijrah dari Bondowoso ke Blitar dan Kediri. Tanpa mempertimbangkan apakah yang bersangkutan berperan atau tidak dalam kegiatan perjuangan. Belanda terus melakukan penangkapan sehingga dalam waktu singkat, penjara di Bondowoso tidak mampu lagi menampung tahanan yang pada waktu itu mencapai kurang lebih 637 orang. Oleh karenanya, Belanda bermaksud memindahkan tahanan yang termasuk melakukan pelanggaran berat dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya. Untuk mengangkut para tahanan tersebut, digunakan sarana kereta api. Disinilah latar belakang munculnya tragedi Gerbong Maut Bondowoso. Setiap tahap pengangkutan memuat sebanyak 100 orang tahanan. Pemindahan pertama dan kedua berjalan dengan baik karena gerbong yang mengangkut tahanan diberi ventilasi seluas 10-15 cm. Namun saat pemindahan tahap ketiga, gerbong tertutup sangat rapat dan selama perjalanan, rakyat tidak boleh mendekati gerbong. Akibatnya, semua tahanan dalam gerbong menderita kelaparan dan kehausan. Pemindahan tahap ketiga inilah yang dikenal dengan sebutan Gerbong Maut Bondowoso. Setelah mendapat perintah langsung dari Komandan C. Van den Dorp, kepala penjara mengumpulkan semua tahanan yang telah tercatat namanya. Pada Sabtu, 23 November 1947, jam 4 waktu Indonesia Barat, tahanan yang tercatat dibangunkan secara kasar lalu dikumpulkan di depan penjara. Rincian tahanan adalah sebagai berikut: rakyat desa sebanyak 20 orang, Laskaran Rakyat dan Gerakan Bawah Tanah sebanyak 30 orang, anggota TRI sebanyak 30 orang, dan tahanan rakyat serta polisi 20 orang. Pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, tahanan tiba di stasiun kereta api Bondowoso. Sebanyak 32 orang masuk gerbong pertama yang bernomor GR 5769. 30 orang ke gerbong kedua yang bernomor GR 4416. Sisanya berebutan masuk ke gerbong terakhir yang bernomor GR 10152 karena panjang dan masih baru. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, begitu kereta dari situ Bondo datang, saat itu juga gerbong pun digandeng. Setelah gerbong dikunci, keadaan menjadi gelap gulita dan udara terasa panas walaupun masih pagi. Pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kereta bergerak menuju Surabaya. Saat itu, hari masih pagi, semua masih baik-baik saja bagi tawanan. Udaranya pun masih segar. Penderitaan para tawanan dimulai ketika matahari berada tepat di puncak kepala mereka. Di gerbong pertama, dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan sudah tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas.
Karbon dioksida dari nafas buang tawanan lain harus mereka hirup. Kiai Samsuri yang berumur 50 tahun membanting-bantingkan tubuhnya sambil berteriak kepanasan. Jangankan diisi 30 orang, 10 orang saja sudah terbayang panasnya. Teriakan para tahanan sama sekali tidak digubris oleh serdadu Belanda. Pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, ketika tiba di stasiun Kalisat, gerbong tahanan harus menunggu kereta dari Banyuwangi. Selama 2 jam para tahanan berada di dalam terik matahari. Akhirnya, pada jam 10:30 waktu Indonesia Barat, kereta baru berangkat dari Jember ke Probolinggo. Setelah meninggalkan Jember di siang hari, suasana gerbong bagaikan di dalam neraka karena atap dan dinding gerbong terbuat dari plat baja. Banyak terjadi peristiwa di luar batas kemanusiaan. Misalnya, guna mempertahankan hidup dari kehausan, sebagian para tahanan terpaksa meminum air kencing tahanan yang lainnya. Ketika para tawanan menggedor-gedor gerbong untuk meminta tolong, serdadu Belanda yang mengawal membentak dengan keras, "Air dan angin tidak ada, yang ada hanyalah peluru." Mendekati stasiun Jatiroto, hujan cukup deras dimanfaatkan para tahanan yang masih hidup untuk meneguk tetes demi tetes air dengan menjilat tetesan air yang berasal dari lubang-lubang kecil. Tidak demikian halnya dengan gerbong ketiga GR10152. Karena masih baru, para tahanan tidak mendapatkan tetesan air sedikit pun. Sesampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor gerbong. Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit, suara mereka sudah parau, lengking kematian terdengar dari teriakan mereka. Mereka berteriak bahwa sudah ada 30 tawanan yang mati. Para serdadu Belanda tidak peduli. Salah satu serdadu yang mengawal ketika itu pun bilang, "Biar mati semua, saya lebih senang daripada ada yang masih hidup." Pukul 20 tiba di stasiun Wonokromo. Setelah menempuh perjalanan selama 16 jam, gerbong maut sampai di stasiun Wonokromo. Jam menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah didata, gerbong 1 nomor GR5769 sebanyak 5 orang sakit keras dan 27 orang sehat tapi kondisinya lemas lunglai. Gerbong kedua GR4416 sebanyak 8 orang meninggal dan 6 orang sehat. Gerbong ketiga nomor GR10152 seluruh tawanan sebanyak 38 orang meninggal dunia semuanya. Para tahanan yang sehat dipaksa mengangkut temannya yang sudah meninggal. Semua jenazah diletakkan secara sejajar. Setelah dievakuasi, lalu diangkut ke truk yang telah disediakan. Jenazah harus diangkut dengan hangat hati-hati, sebab kalau tidak, maka daging jenazah akan mengelupas akibat kepanasan. Sebagai catatan, hingga saat ini, gerbong maut Bondowoso yang asli masih tersimpan baik di Museum Brawijaya Malang.